Nadiem Makarim masih rame banget nih jadi bahan perbincangan. Ya gimana enggak, orang diperiksa aja mangkir. Dan bahkan saat ini aja Kejagung ini mempertimbangkan pencekalan Nadiem Makarim dan anak buahnya ke luar negeri. Kenapa? Ya karena kasus korupsi Chromebook ini cukup kompleks nih kawan, inilah kasusnya. Bahkan ya diduga ada potensi konflik kepentingan dalam proyek pengadaan Chromebook tersebut. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Sampai saat ini, publik ini masih menunggu Kejagung untuk segera memeriksa ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Karena menurut pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, nggak perlu lagi tuh ada keterlibatan atau perintah dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut perkara ini. Karena jelas kerugian negaranya ini sangat fantastis. Bahkan ya, Kejagung ini diminta segera memanggil Nadiem lagi setelah sempat mangkir beberapa waktu lalu. Kok ya mangkir? Ini juga, staf susnya mangkir juga dari panggilan Kejagung yang kemarin. Kompak ya, menteri sama staf susnya ini untuk mangkir. Bahkan penyidik aja belum tahu nih apa alasan mangkirnya si staf sus kemarin. Mau ngulur waktu kali ya? Aduh. Usut punya usut nih kawan, inilah dua mantan staf sus khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim ini, Fiona Handayani yang menjadi staf khusus bidang isu-isu strategis dan Juristan sebagai staf khusus bidang pemerintahan diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022. Khususnya pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome atau Chromebook yang nilainya 9,98 triliun rupiah. Mereka ini diduga terlibat dalam penyusunan kajian yang mendorong penggunaan sistem operasi Chromebook untuk menggantikan penggunaan sistem operasi Windows. Padahal ya, saat itu dari hasil uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom pada 2018 dan 2019, ini ditemukan berbagai kendala loh. Ya, salah satunya perangkatnya itu cuma berfungsi secara optimal kalau didukung oleh jaringan internet yang stabil. Ya kita lihat deh, sementara kan infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia saat itu aja, bahkan saat ini mungkin ya, belum merata. Jadi ya Chromebook itu dinilai belum efektif untuk diterapkan. Tapi karena memang niatnya sepertinya ini udah ada pemufakatan jahat, ya udah terencana ya kayaknya sejak awal ya. Orang uji cobanya aja udah kendala kok, ya mestinya nggak diteruskan dong. Usut punya usut juga kawan, inilah ada dugaan potensi konflik kepentingan di dalam proyek Chromebook ini. Karena informasi yang diterima redaksi inilah.com ini menyebutkan bahwa suami Juristan adalah petinggi Google Asia Tenggara dan berkewarganegaraan Australia. Kebayangkan ya, jadi suami istri itu ya biar untung lah, untungnya jadinya di situ-situ aja. Karena diduga ada konflik kepentingan ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, ini meminta agar suami dari Juristan ini juga ikut diperiksa oleh Kejagung. Karena ya seperti yang dibilang di awal, uji cobanya aja ada kendala, kok ya tetap dipaksakan. Kalau staf khususnya yang satu lagi, yaitu Fiona Handayani, ini diketahui pernah menjadi staf wakil Gubernur DKI Jakarta bidang kesejahteraan sosial pada masa Gubernur Ahok. Dan juga merupakan Senior Sustainability Manager di Jarum Foundation. Mantap sih, karirnya tuh cemerlang nih Mbak Fiona ini ya. Ya semoga orang-orang yang terlibat dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook ini cepat terungkap ya. Dan kalau ada pemanggilan untuk dimintai keterangan, ya jangan mangkir. Kalau memang yakin tidak terlibat, jelasin aja sejelas-jelasnya, jangan kucing-kucingan. Dan semoga ya dalang utamanya ini bisa segera ditetapkan sebagai tersangka dan